mungkin bisa ikut bergabung dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur, yang menghibur kita dalam segala penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam bergadalah. Pada saat ini kita akan memberikan penghormatan kepada saudara kita, Bapak Petrus Budi Leksono, yang baru dipanggil oleh Allah. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Maka marilah kita merenungkan kerahiman Tuhan, asal dan tujuan hidup kita, sambil mohon agar saudara kita diterima dalam kemuliaan abadi. Marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala penghiburan, kami mohon bukalah hati kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda. Kami sedih karena kematian saudara kami, Bapak Bernardus Budi Laksono ini. Tetapi semoga sabda dapat memberikan hiburan dan memberikan terang dalam kegelapan, serta keteguhan iman dalam masa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub angkat jati. Kiranya perkataanmu ditulis, dicatat dalam kitab. Dapat dengan besi, mengerti dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri meyakinkannya dan bukan orang lain. Hati sanubaku merana karena rindu. Demikian saja Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah menyatakannya kepada. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkata. Ya, sebelum mulai kami
saya ingin bertanya dulu, kalau secara manusiawi, Bapak Ibu saudara-saudari, itu punya ketakutan apa ya sebagai seorang manusia? Angkat tangan saja terus langsung dijawab. Oke, takut akan kematian atau yang lain? Takut kucing mungkin atau yang lainnya? Takut menyusahkan orang. Baik. Ada yang lain? Sakit. Baik. Takut karena sakit. Ada yang lain? Kita inventaris dulu ya. Ketakutan manusiawi. Takut mati sudah. Oke. Ada yang lain nih? Takut kismin. Ada yang lain mungkin ingin menambahkan? Tadi kematian, sakit, lalu kismin, takut sama orang tua. Oke, ada lagi? Takut dosa. Secara manusiawi kita tuh punya ketakutan ya ini, takut sama Tuhan ini. Rosa, tepat sekali. Di dalam kehidupan kita tuh punya banyak ketakutan ternyata. Itu sakit, entah itu kematian, entah itu takut dengan orang tua, lalu tadi takut dosa. Tapi ada satu hal yang ingin coba saya ajak untuk renungkan, itu ketakutan untuk dilupakan. Ada yang pernah merasakan nggak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, ketakutan untuk dilupakan? Atau ya wis lah, saya sudah biasa, sudah bisa berdamai dengan dirinya, sudah bisa menerima segala hal. Kalau nantinya tidak lagi relevan dengan dunia. Apa yang ingin saya katakan? Ketika kita mati, ketika kita mangkat dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin pada awal mula kita punya relasi dengan orang lain, bisa melakukan ini itu, pergi kemanapun juga, menyambangi sanak keluarga, entah itu di dalam negeri, di kota tertentu, atau bahkan keluar negeri. Kita punya kemampuan itu. Tetapi ketika mengalami kematian, kita tidak lagi mampu untuk duduk bersama, untuk makan bersama, untuk bercengkrama. Ada satu hal yang sangat menarik, karena kematian seperti memutus, seperti menghilangkan relasi yang ada. Dan hal ini menjadi sangat relevan untuk kita di dunia. Ketika saya menjadi seorang seminaris, kemudian menjalani masa formasi, pergi kemana-mana, ke Jakarta, Jogja, Pekalongan, Tegal, dan sekitarnya. Saya itu teringat dengan sosok orang tua. Bagaimana kalau papa mama saya, ayah ibu saya itu mati besok? Bagaimana kalau mereka meninggal? Apakah saya sebagai seorang anak mampu berbakti? Apakah saya sebagai seorang anak mampu memberikan segala macam hal kebaikan, di mana saya bisa menikmati atau enggak sih? Ketika relasi kita itu masih sangat dekat, katakanlah saya dengan Bu Ellen ini, saya bisa berkegiatan, bisa ngobrol, ketemu di gereja sama Petrus Pekalongan setiap saat, ketika perayaan Ekaristi pagi atau ketika hari yang lain. Tapi ketika kemudian tidak berjumpa secara manusia itu terbatas dengan daya pikirnya, yang kemudian bisa jadi akan melupakan keberadaan orang-orang tertentu yang mungkin awalnya sangat dekat, yang mungkin bisa berjumpa saat, tapi kematian membuat saya menjadi lupa, membuat saya tidak lagi relevan dengan dunia. Dan hal ini coba kita renungkan kembali. Kita coba memperingati Pak Bernardinus Budioso. Tentu keluarga mengetahui sangat terjadi kebaikan apa. Dan hal ini menjadi sangat nyata, wujud di mana kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Saya secara khusus memiliki concern, memiliki fokus untuk mendoakan jiwa-jiwa, karena pengalaman-pengalaman sejak kecil berjumpa dengan banyak sosok yang mungkin sudah katakan tidak sampai tahu ya, sudah saya usia berapa ya, sudah 4 tahun atau berapa, saya sudah sering kali melihat seperti itu. Bahkan di gereja Pekalongan juga, di seminari juga sering, di gunung ketika saya naik gunung juga sering. Hal-hal tersebut membuat saya meyakini bahwa mungkin mereka merasa dulu pada dunia,
Mereka tidak lagi relevan, mereka tidak lagi diingat. Ketakutan untuk dilupakan itulah yang membuat saya meyakini mereka mencoba untuk menghadirkan dirinya, eksistensinya, supaya mungkin mereka minta dilupakan. Dalam pengalaman tersebut, di dalam kehidupan saya sendiri, saya akhirnya mendoakan selama 4 tahun di Seminari Tinggi Rosario 1 kali 1 hari. Itu untuk jiwa-jiwa yang meninggal, entah itu secara baik maupun buruk, entah itu meninggal karena sakit, usia tua, karena kecelakaan, dibunuh, perang, dan yang lainnya. Saya doakan siapapun itu, saya persembahkan doa saya untuk mereka semua. Dan hal tersebut juga saya renungkan, saya refleksikan secara jauh, secara intelektual, lebih-lebih di dalam S1 sarjana saya, di mana saya mengangkat realitas purgatori menurut perspektif Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032, di mana jiwa yang kemudian meninggal sebelum sampai ke badan, jika dirinya belum murni, dia akan sampai ke api penyucian diri. Dia harus dimurnikan, dia harus disucikan, supaya nantinya boleh bersatu di dalam kasih. Dan di dalam pengingatan ini, semoga dari pihak keluarga dan umat beriman yang pernah terlibat, yang pernah berjuang, bersiul di dalam dunia ini, mampu turut untuk mendoakan apapun itu. Semoga keluarga senantiasa setia untuk mendoakan api, untuk mendoakan sosok yang dikasihi. Dan semoga kita mampu untuk mendoakan setiap saudara-saudari kita yang telah meninggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan doa. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghidupan. Untuk saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Bernardinus Budi Laksono, ya Tuhan, dalam pembaptisan, saudara kami ini telah menjadi anak. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Kami mohon, semoga sudah mengalami suka dan duka hidup di dunia ini, saudara kami ini Kau terima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan. Kami mohon, semoga sesudah bekerja sama dengan Rama-Nya dalam tugas perutusan-Mu di dunia ini dengan baik, kini anugerahilah kedamaian dan keselamatan kekal kepada-Nya. Kami mohon, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan yang menguatkan dan meneguhkan bagi hidup mereka selanjutnya. Kami mohon, semoga kami yang hadir dalam perayaan ini dapat mengambil hikmah yang berharga, agar semakin beragam dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kami. Kami mohon, semoga kami yang ditinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kami di surga. Kami mohon, untuk seluruh umat Allah, semoga semua warga memberi kesaksian tentang kebangkitan dengan sikap cinta kasih dan semangat berkorban. Kami mohon, marilah kita hanya sejenak untuk mengaturkan segala intensi pribadi kita. Untuk segala intensi pribadi kita, marilah kita mohon. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami dengan penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita kami, dan terimalah kami dalam sukacita abadi, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami.
Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, ya Tuhan, anugerahilah dia istirahat kekal. Semoga ia beristirahat dalam damai. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga segala niat baik, segala doa yang kita lambungkan bagi saudara kita, Bapak Bernardinus Budi Lekson, senantiasa diberkati oleh berkat Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.